Kami akan membahasnya bersama anggota Tim Pengawas Kasus Senturi DPR, Bapak Hendrawan Supratikno, serta juru bicara KPK Johan Budi yang nanti akan bergabung melalui sambungan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pak Hendrawan, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak Hendrawan, ini akhir pekan lalu KPK memang sudah menahan tersangka kasus Senturi Budi Mulya. Apakah kemudian penahanan ini akan menjadi jalan lurus ataupun jalan langsung, atau justru ini jalannya melingkar untuk menuju aktor lain yang peranannya lebih kuat dibandingkan Budi Mulya dalam kasus Senturi? Jadi kalau saya menggunakan istilah jalan melingkar, karena semula kami berpikir bahwa hubungan yang lebih langsung itu ada pada Siti Fajriah. Pak Budi Mulya dalam keputusan FPJP dan penentuan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik, itu perannya tidak terlalu menonjol. Jadi untuk Budi Mulya ini jalannya akan melingkar dibandingkan jika kemudian dimulai dari Siti Fajriah. Tidak berarti saya mengatakan tidak lebih cepat. Kalau melingkar itu tanpa hambatan bisa lebih cepat dibanding kalau lurus tetapi banyak hambatan. Itu sebabnya sebagai konsekuensi dari penahanan Budi Mulya dan penetapan tersangka itu sebenarnya sudah bulan November. Baru sprindik Pak Budi Mulya muncul bulan Februari 2013. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang Bank Indonesia pasal 43 itu kan keputusan rapat Dewan Gubernur itu dilakukan bersama-sama. Bahkan di pasal itu diatur mekanisme quorum dan sebagainya. Jadi artinya kolektif kolegial. Dengan kolektif kolegial seperti itu artinya setiap orang yang berada ataupun bertanggung jawab untuk mendapatkan keputusan FPJP itu bisa diminta pertanggungjawabannya, atau kemudian pidana hanya melekat pada satu individu saja seperti itu? Tentu akan dicek peran, fungsi atau tanggung jawab masing-masing orang dalam rapat Dewan Gubernur itu. Kalau kami melihat peran Pak Budiono sangat sentral ya. Karena kalau kita lihat surat menyurat yang ada, dokumen rapat-rapat dan seterusnya, Pak Budiono bahkan kami sebut sebagai inspirator dan arsitek ya dari keputusan-keputusan besar yang diambil itu. Apalagi dengan melihat mekanisme dan juga sistem yang tadi kolektif dan kolegial seperti itu ya Pak. Kemudian pimpinan BI sendiri pasti kemudian mengetahui bagaimana kebijakan FPJP itu diambil. Betul, dan jangan lupa dalam pasal 45 memang dikatakan di situ bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat BI sepanjang itu itikadnya baik tidak bisa dikenai sanksi hukum. Perpu nomor 4 tahun 2008 juga demikian untuk KSSK ya. Tetapi dengan penetapan tersangka oleh KPK itu berarti KPK telah menemukan bukti-bukti yang cukup dan juga melihat ada mens rea, niatan jahat dari kebijakan atau keputusan yang diambil itu. Karena sebetulnya kebijakan pemberian FPJP ini merupakan implementasi dari wewenang BI sendiri ya, sebagai kemudian the lender of the last resort seperti itu. Tapi kemudian tadi ada itikat yang tidak baiknya. Mens rea tadi. Itu kan selama ini dilaporkan oleh KPK, kami belum menemukan mens rea, niatan jahat. Tetapi kalau dilihat kronologi, ya terus-menerus ya rapat-rapat yang dilakukan, perubahan-perubahan yang dalam tanda petik tidak masuk akal itu, orang dengan mudah sebenarnya menemukan ini ada niatan tertentu yang menjadikan Senturi sebagai cara saja, alat untuk melakukan perampokan. Oke, baik Pak Hendrawan, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah peran dari Budi Mulya dalam kasus Senturi. Disangka menyalahgunakan wewenang dalam penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik, disangka menyalahgunakan wewenang dalam pemberian FPJP kepada Senturi, menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Pengelolaan Moneter Devisa BI. Ya, tadi memang merupakan kesangkaan bahwa peran Budi Mulya dalam kasus Senturi. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Hendrawan ini jalannya untuk melingkar. Ini karena apa Pak? Apakah kalau kemudian dalam sepanjang pansus bekerja dulu, ketika kami masih dalam pansus ya, kami mendatangkan Pak Budi Mulya dan kami mencatat Pak Budi Mulya ini memang orang yang memperkenalkan Robetan Tular dengan petinggi-petinggi Bank Indonesia. Itu yang kami peroleh dokumennya. Jadi kemudian hubungannya lebih kepada adanya pengaruh dari Robetan Tular, peran dari Budi Mulya itu jika dibandingkan kalau dengan dia sebagai lobbyis di dalam Bank Indonesia silahkan saja. Lobbyis untuk kepentingan Robetan Tular. Tetapi kalau keputusan mengenai FPJP dan seterusnya itu kan sepertinya surat menyuratnya, memo dan seterusnya kaitannya langsung dengan Siti Fajriah ya, yang saat ini sedang sakit. Dan Siti Fajriah ini kemudian sebetulnya berkorespondensi langsung dengan Budiono menurut Anda? Karena bidang pengawasan perbankan kan di bawah dia.
Tetapi tim juga menilai bahwa persoalannya sebenarnya sudah jelas, Mbak. Oke. Jadi artinya jangan menjadikan sakitnya Siti Fajriah sebagai prakondisi agar proses ini bisa diteruskan begitu. Tapi walaupun jalan melingkar ini arahnya sudah on the right track seperti itu ya Pak Hendrawan? Ya, saya harap demikian karena kalau kita misalnya naik mobil masuk kota kan biasanya lebih cepat lewat jalan lingkar. Karena bebas hambatan. Sementara kalau di dalam kota ada lampu lalu lintas, banyak warung-warung yang meluber ke jalan dan seterusnya. Oke, mungkin dari Timor sendiri bisa menjelaskan bagaimana kemudian sebetulnya peran dari seorang Budi Mulya ini dalam pemberian FPJP di kasus Senturi ini? Kalau dalam dokumen yang kami miliki, rapat-rapat yang kami miliki, perannya tidak terlalu menonjol, ya. Karena FPJP ini kan dimungkinkan setelah kita merubah PBI. Tanggal 13 November itu kalau tidak salah 14 November, ya. Dan itu kan perubahan PBI melibatkan diskusi yang hangat saat itu. Ya. Jadi tidak mungkin kemudian seorang Budi Mulya memang bermain sendiri dan mengambil kebijakan itu sendiri. Ya, itu tidak mungkin. Pertama bukan bidangnya dia juga, kan dia pengelolaan moneter, ya. Yang sangat menonjol di situ justru Miranda Guttom, ya. Nah, dengan melihat kemudian kronologi seperti ini, artinya siapa saja kemudian yang berpeluang untuk terjerat dalam kasus ini dan dijadikan tersangka mungkin sebelum nantinya kepada pimpinan Bank Indonesia saat itu seperti itu? Kami tidak bermaksud mengintervensi atau mencampuri urusan hukum karena proses hukumnya sudah ada di KPK, ya. Tetapi logikanya, ya, pasal 43 itu diputuskan bersama-sama kan, rapat Dewan Gubernur, bahkan diatur, ya, quorumnya, ya, artinya keputusan itu boleh diambil kalau ada quorum minimal, ada persyaratan minimal, ya, 2 orang deputi gubernur harus ada misalnya. Jadi bersama-sama, Mbak, kolektif kolegial. Lagi-lagi kata kuncinya memang pada kolektif kolegial seperti itu. Dan KPK juga menyampaikan itu kan dalam laporannya Budi Mulya dan kawan-kawan kan sudah jelas dalam laporan-laporan untuk DPR. Tapi kemudian dan kawan-kawannya ini banyak orang menanyakan kapan kemudian KPK akan menyeret aktor lainnya selain Budi Mulya ataupun Siti Fajriah yang memang dalam kondisinya sedang Ketua KPK 1 hari setelah laporan di DPR 21 November tahun lalu menyatakan bahwa tidak bisa disangkal bahwa Pak Budiono mempunyai peran dalam proses ini kan. Oke. Sudah dinyatakan sebenarnya. Ini sekarang tinggal persoalan psikologis, ya. Persoalan antisipasi terhadap dampak atau kebisingan politik, ya. Tapi KPK sejauh ini mengatakan belum perlu untuk meminta keterangan dari Budiono dan kita ketahui terakhir KPK memanggil Budiono pada saat ini masih dalam tahap penyelidikan di tahun 2010 lalu. Pak Hendrawan sendiri menilai seberapa urgensinya? Belum perlu bisa jadi karena sudah terang benderang, ya, sudah jelas. Kalau sudah jelas ngapain diundang lagi? Pertemuan dengan Pak Budiono 29 April 2011. Ya. Jadi artinya sebenarnya kalau menurut kami bahan-bahannya sudah cukup sebenarnya. Dan arahnya sudah jelas. Yang bekerja di KPK kan orang-orang yang qualified, ya. Dan kemudian memang orang-orang yang memang bertanggung jawab dalam pada saat kebijakan FPJP itu diambil, memang kemudian harus dimintai pertanggungjawaban menurut Pak Hendrawan seperti itu. Ya. Dan siapapun yang ada di sana. Harus dong, meskipun satu sudah meninggal kan. Budi Rohadi, ya, yang di New York. Dan ini merupakan langkah dari KPK sendiri bagaimana kemudian keberanian KPK untuk menentukan arah selanjutnya, ya, seperti itu. Kita harus suntik KPK terus dengan energi keberanian, ya. Iya, oke. Pak Hendrawan, ada kemudian yang menilai perspektif dari pengembangan Senturi ini jangan hanya kemudian melihat dari subjeknya saja, tapi kemudian lebih pada proses pidananya ini seperti apa. Karena kalau dilihat dari subjeknya saja dikhawatirkan ada pihak-pihak yang lolos dari jangkauan KPK ataupun jangkauan hukum. Tapi jika kemudian dari proses pidananya seperti bagaimana pengambilan kebijakan, bagaimana dana ini mengalir, siapa kemudian yang menggunakan, ini diharapkan pihak-pihak yang memang harusnya bertanggung jawab bisa terjangkau oleh hukum seperti itu. Menurut Anda seperti apa? Setuju. Jadi artinya pada awalnya kami sempat risau. Karena ternyata Budi Mulya saat itu terjerat karena persoalan utang piutang 1 miliar rupiah, ya, yang menurut kami terlalu kecil itu kan. Kemudian kami mengendus, jangan-jangan konstruksi persoalannya ini bergeser dari tipikor tindak pidana korupsi menjadi gratifikasi, ya. Itu sebabnya kami mengimbau kepada masyarakat, media dan seterusnya untuk terus-menerus memonitor agar arah dan konstruksi hukum dari kasus ini benar begitu. Sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh DPR, apa yang sudah dilaporkan oleh BPK, apa yang sudah diputuskan oleh Barreskrim dan seterusnya. Ini kan 3 lembaga yang sebenarnya sudah memberikan penilaian bahwa terjadi tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Oke, Pak Hendrawan, ternyata juru bicara KPK sudah bergabung sama kami melalui sambungan langsung dari gedung KPK Jakarta, Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time.
Ya, selamat malam Fitri. Baik Pak Johan, banyak pihak yang berharap agar kasus Senturi ini tidak hanya kemudian berakhir pada sosok yang bernama Budi Mulya. Karena kasus Senturi ini dikatakan bukan tindak pidana tunggal tapi berjamaah. Tanggapan dari KPK? Ya, sampai hari ini KPK juga tidak pernah menyampaikan bahwa kasus Senturi berhenti pada penetapan tersangka Pak BM ya. Jadi seperti disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa kasus ini masih didalami dan dikembangkan ya. Apalagi saat ini Pak BM sudah ditahan ya, dan kemungkinan tidak terlalu lama akan naik ke proses penuntutan. Dan nanti dalam proses di persidangan yang terbuka, saya kira publik juga bisa mengetahui sejauh mana yang terjadi di dalam kaitan dengan penanganan perkara Bank Senturi ya. Dalam hal ini adalah pemberian FJP dan juga penetapan Bank Senturi sebagai bank berdampak sistemik ya. Jadi sampai hari ini masih dikembangkan. Baik, Pak Johan, artinya KPK kemudian sudah melihat ataupun sudah mengendus aktor kuat lainnya ya di balik kasus Senturi selain Budi Mulya. Ya, kita tidak mengendus-endus, tetapi kasus ini masih diproses lebih lanjut ya oleh KPK. Baik pemirsa, kami mohon maaf terjadi gangguan teknis dengan sambungan kami dengan juru bicara KPK Bapak Johan Budi. Dialog akan dilanjutkan ke Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, tadi dikatakan memang KPK sendiri tidak ada niat untuk memutus ini hanya pada seorang Budi Mulya. Ini sudah ada aktor-aktor lain mungkin yang kemudian tadi bukan diendus tapi kemudian memang sudah ditelusuri oleh KPK seperti itu Pak Hendrawan. Ya, bagus, ini merupakan langkah baik ya? Ya, jadi artinya kami mengapresiasi langkah-langkah KPK meskipun kami menilai agak lambat ya. Tetapi KPK selalu mengatakan kami menangani begitu banyak masalah, jumlah penyidik kami kurang dan seterusnya. Ya, untuk melatih satu penyidik yang berpengalaman kan butuh waktu. Tetapi kami mengapresiasi, dan apresiasi ini kan juga bentuk untuk memotivasi ya supaya KPK betul-betul sesuai dengan kitahnya gitu. Oke, Pak Hendrawan, Pak Johan Budi sudah kembali bergabung bersama kami. Pak Johan, tadi dikatakan KPK memang sudah menelaah ataupun menelusuri. Artinya siapa aktor lain selain Budi Mulya yang kemudian akan diseret oleh KPK untuk mempertanggungjawabkan kasus Senturi ini? Tentu saya tidak tahu itu ya, tetapi yang bisa saya jelaskan adalah bahwa kasus Senturi ini belum berhenti pada penetapan Pak BM sebagai tersangka gitu. Jadi kasus ini masih dikembangkan. Nah, kemana arah pengembangan tentu tergantung dari sejauh mana penyidik KPK dalam proses penanganan perkara ini menemukan bukti-bukti yang firm ya, yang selalu disampaikan bukti permulaan yang cukup itu. Nah, jika itu ditemukan siapapun ya, tentu bisa dijadikan tersangka. Tetapi kalau itu ditanya pada titik yang sekarang, sampai saat ini memang belum ada kesimpulan bahwa ada pihak lain yang jadi tersangka. Tetapi kasus ini belum berhenti maksud saya. Jadi kita tunggu ada proses selanjutnya ya. Dan kasus ini juga mungkin tidak terlalu lama akan masuk ke proses penuntutan. Baik, pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah dugaan peran Budiono dalam kasus Senturi. Sebagai Gubernur BI ikut mengambil keputusan dalam penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pengucuran FPJP. Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan ikut menyetujui rekomendasi dari BI terkait Bank Senturi. Pak Johan, pasca kemudian penahanan dari Budi Mulya, apakah kemudian KPK berencana untuk kembali memanggil Budiono dengan kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada saat kasus Senturi terjadi? Sampai hari ini saya belum dapat informasi apakah Pak Budiono akan dipanggil atau dimintai keterangan terkait dengan kasus ini ya. Tetapi sepanjang nanti diperlukan oleh penyidik, tentu itu akan dilakukan ya. Jadi kalau itu ditanya pada hari ini, sampai hari ini belum ada.
Ada kekhawatiran pemeriksaan terhadap Budiono terkait Senturi ini ternyata akan menyesuaikan dengan agenda politik 2014. Tanggapan dari KPK. Saya kira tolong dipisahkan ya dalam domain hukum dengan domain politik ya. Memang kasus Senturi ini dalam wilayah politik lebih dulu ramai ya dan begitu terbuka prosesnya, sementara proses hukum berjalan lamban dan kemudian membuka persepsi-persepsi yang yang sangat lebar. Tentu kesimpulan di proses politik yang dilakukan dengan cara secara politis tentu berbeda dengan proses yang dilakukan di hukum ya. Dalam domain hukum tentu harus mendasarkannya pada bukti-bukti secara legal formal ya. Jadi kasus ini masih ditangani oleh KPK dan tentu tidak ada kaitannya dengan agenda politik kemanapun. Jadi ini murni domain KPK di dalam kaitan dengan penegakan hukum. Oke, Pak Johan, untuk keputusan FPJP sendiri jika dilihat dari mekanisme dan juga sistem yang ada di BI ini kan kolektif, kolegial, artinya kemudian ini keputusan bersama dan tidak mungkin kemudian Budi Mulya sendiri memutuskan mengenai FPJP. Ini artinya semua yang berada dalam kapasitasnya untuk menentukan FPJP bisa dianggap bertanggung jawab. Tanggapan KPK? Ya tentu sangkaan pidana itu kan pada orang per orang ya, bahwa keputusan itu kolektif kolegial kan harus dilihat sejauh mana keputusan yang kolektif kolegial itu dalam konteks sangkaan KPK kepada Pak Budi Mulya atau Pak BM. Jadi kesimpulan bahwa keputusan kolektif kolegial kemudian disimpulkan bahwa itu juga harus sama menerima beban yang sama misalnya, tentu tidak bisa begitu. Tanggung jawab pidana kan orang per orang. Okay. Yang kedua ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam proses ini kan detail dalam kaitan dengan alasan KPK untuk menetapkan Pak BM sebagai tersangka, tentu ada hal-hal yang memenuhi unsur-unsur pidana kepada orang per orang, dalam hal ini adalah Pak BM. Saya kira kita tunggu nanti juga di dalam proses persidangan ya, nanti kan akan terungkap sejauh mana apa peran masing-masing, kemudian juga bagaimana fakta-fakta itu akan diungkap oleh KPK berdasarkan bukti-bukti yang selama ini sudah dipunyai oleh KPK. Oke, kemudian pasca penahanan dari Budi Mulya dan kemudian kita akan menunggu fakta-fakta baru di persidangan Budi Mulya nanti. Ini langkah KPK ke depannya akan seperti apa, Pak Johan? Yang dilakukan KPK tentu menuntaskan kasus ini ya. Jadi sampai pada akhir kesimpulan bahwa seseorang yang lain itu terlibat atau tidak. Jadi tuntasnya kasus Senturi ini saya juga menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menyimpulkan bahwa KPK kalau tidak menetapkan si X menjadi tersangka, artinya KPK terintervensi, artinya KPK tidak menyelesaikan kasus Senturi. Kan tidak bisa begitu dalam penegakan hukum. Nah, yang bisa disampaikan oleh KPK adalah kita tunggu dulu proses ini dan ini masih belum selesai. Nanti publik kan juga bisa mengetahui secara luas ya dalam proses persidangan nanti. Baik, terima kasih Pak Johan Budi telah bergabung sama kami dalam Prime Time. Pak Hendrawan, tadi dikatakan memang dari KPK sendiri ini tidak ada, belum kemudian akan memeriksa Budiono seperti itu. Dan menurut Anda apakah kemudian seorang Budiono yang saat ini menjabat sebagai Wapres, KPK akan kemudian berani memanggilnya seperti itu atau bagaimana? Jadi tentu dengan prasangka baik ya. KPK akan melakukan itu. KPK saya kira sekarang sedang berhitung konsekuensi dan komplikasi. Tidak berhitung mengenai agenda politik ya? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Jadi konsekuensi dan komplikasi dari penetapan Budi Mulya sebagai tersangka. Jadi mereka saya kira berhitung dan kemudian membuat agenda. Kan mereka juga mempunyai agenda kerja. Ya, tetapi kami terus-menerus memonitor ya. Jangan sampai misalnya Budi Mulya ini kan sebenarnya kami undang minggu depan ini. Tapi akhirnya kita putuskan karena Pak Budi Mulya tidak jadi diundang, akhirnya kami memanggil 4
ahli hukum, Hmm. untuk membicarakan kasus ini. Oke, tadi dikatakan oleh Pak Johan juga kita tunggu fakta-fakta baru yang kemudian akan terungkap di persidangan Budi Mulya nanti. Ini kira-kira apakah kemudian fakta-fakta baru ini akan kemudian sesuai ataupun sama dengan temuan yang dimiliki oleh tim UAS? Oh iya, nanti kita bersama-sama, bukan hanya kami ya, tetapi juga masyarakat, kemudian media, ya, para pengamat dan seterusnya untuk memonitor terus. Sebab jangan sampai terjadi reduksi atau deviasi dari kasus ini. Ini berbahaya karena berarti sebagai bangsa kita tidak siap untuk memecahkan masalah-masalah apabila masalah hukum itu terkait dengan figur-figur penting dalam pemerintahan misalnya. Oke, artinya jika kemudian fakta baru di persidangan nanti sesuai ataupun sama dengan temuan yang dimiliki tim UAS, ini artinya akan ada aktor yang memang yang menjadi aktor kuat di balik skandal kasus Senturi ini yang kemudian seharusnya bisa terseret oleh KPK ataupun oleh hukum. Iya, harapan kita seperti itu ya, tanpa bermaksud tadi kita harus menarik-narik, menyeret-nyeret dan seterusnya. Biarkan hukum bicara lah, ya. Dan ini kan sebenarnya sudah terang benderang. Ini saya buat kronologi lama sekali nih, bertahun-tahun ya. Tapi dari tim UAS sendiri kemudian apa langkah selanjutnya untuk mengawal penuntasan kasus Senturi ini? Kami akan diperpanjang lagi masa kerjanya. Jadi sejumlah fraksi sudah menyampaikan usulan itu. Jadi masa kerja kami kan harusnya berakhir Desember ini. Tapi kami usulkan untuk diperpanjang lagi sampai 1 tahun lagi. Baik, Pak Hendrawan, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time. Terima kasih, selamat petang. Kami akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Ibu Yenti Garnasi yang telah terhubung melalui sambungan telepon. Bu Yenti, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time. Ya, Bu Yenti, dari pandangan Anda bagaimana kemudian Anda menilai arah penyelesaian dari kasus Senturi pasca penahanan dari Budi Mulya? Halo. Bu Yenti? Ya. Ya, pasca penahanan dari Budi Mulya, Anda menilai arah penyelesaian kasus Senturi ini akan seperti apa? Ya begini kan, ini kan berkaitan dengan permasalahan bailout, kan ya bailout Bank Senturi. Di mana kan sebelumnya ada permasalahan bahwa berkaitan dengan yang menentukan untuk FPG. Kemudian berkaitan menentukan bahwa Bank Senturi itu adalah bank gagal dan perlu mendapat dan berdampak sistemik. Ini kan ini yang harus dilihat kan dua hal itu kan. Nah sekarang permasalahannya kan Pak Budi Mulya itu kan sebagai Deputi Gubernur Indonesia bidang moneter ya waktu itu. Betul. Nah itu kalaupun dikatakan kesangkaannya kan penyalahgunaan kewenangan. Nah itu kan kalaupun yang bersangkutan menyalahgunakan kewenangan, itu yang memastikan bahwa pada akhirnya FPJP maupun bailout itu dikeluarkan kan mestinya bukan dia sendiri. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi pengembangannya ke sana. Apakah mungkin seorang deputi sendirian gitu. Sementara kan putusan untuk memberikan fasilitas itu adalah putusan Dewan kan, tidak mungkin hanya sendiri gitu. Artinya pada saat dilihat dari mekanisme dan juga sistem di BI untuk keputusan FPJP ini kan kemudian memang sifatnya kolektif, kolegial seperti itu. Itu yang kemudian menjadi jalan masuk untuk menuntaskan menuntaskan kasus Senturi dan menjerat aktor-aktor lainnya seperti itu, Bu Yenti. Iya pasti kan itu kan satu kebijakan pada akhirnya diputuskan untuk diberikan FPJP. Kemudian sebelumnya ditentukan juga bahwa itu adalah Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Dan kemudian juga akan kita ikuti juga, ditelusuri juga bahwa dari 6 waktu FPJP kan 600 ya sekian miliar menjadi 6,7 triliun. Itu kan siapa saja yang rapat tentang itu, yang pada akhirnya juga memutuskan tentang itu. Jadi, karena ini bukan keputusan seseorang, hanya satu orang saja atau deputi saja. Itu apalagi kalau membawa nama deputi gitu kan, itu kan agak sulit. Ya, kita yang bertanggung jawab sehingga itu maupun itu kan rasanya tidak mungkin gitu, meskipun kita tidak tahu ya SOP-nya bagaimana, tapi paling tidak itu seperti itu, tidak mungkin seorang deputi bank saja gitu. Baik. Tanpa di atasnya juga menyetujui gitu, apalagi kalau kita lihat pada akhirnya decision maker-nya siapa. Baik, pemirsa, dialog akan kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu.
Ini adalah seputar perdebatan dari kasus Senturi mengenai Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik, jumlah dana bailout yang dibutuhkan Senturi, kebijakan negara tidak bisa dipidana, pertanggungjawaban pengucuran dana bailout dan juga aliran dana Senturi. Ya, dialog kembali kami lanjutkan, Bu Yenti. KPK mengatakan kita tunggu saja fakta-fakta baru yang terungkap di persidangan. Sebetulnya untuk fakta-fakta baru di persidangan ini akan seperti apa? Apakah kemudian akan bisa mengungkap mengenai siapa-siapa saja yang kemudian bertanggung jawab dalam kebijakan FPJP atau mungkin aliran dana dari kucuran dana bailout Bank Senturi maupun FPJP ini kemana saja dan digunakan untuk apa? Ini kemudian bisa diungkap dalam persidangan? Iya, ya pasti kalau di persidangan pasti nanti akan ada apa? Kita sangat mengharapkan ada pengembangan ya dari fakta-fakta persidangan. Tetapi sebetulnya di dalam pemeriksaan di tahap sekarang saja sebetulnya bisa juga gitu, tidak usah menunggu nanti gitu. Itu kan sesuatu yang dari sekarang misalnya tidak ketemukan sekarang dalam proses penyidikan ya. Penyidikan ini di penyidikan pun bisa kan, sekarang sudah mulai dipanggil saksi-saksi, keterangan-keterangan ahli sudah mulai berdatangan. Itu pun nanti kan bisa dikembangkan, dari situ pun bisa mungkin dikembangkan. Itu lebih bagus gitu daripada harus menunggu fakta di persidangan. Kalau fakta di persidangan sebetulnya kan untuk yang bersangkutan itu terutama gitu kan, terutama untuk yang bersangkutan itu. Tetapi untuk mengembangkan bahwa Pak Budi Mulya bukan hanya sendiri di situ ya, misalnya sebagai tersangka, walaupun satu lagi dipisah karena masih sakit kan ya, tapi bahwa ada kemungkinan di atas deputi misalnya yang harus bertanggung jawab, itu sebetulnya sejak awal pun dari sekarang pun mestinya bisa gitu, mesti paling tidak diselidiki, didalami sekarang pun mestinya bisa gitu, agar bahwa kasus ini kan nggak terlalu lama, 2008 ya kan. Oke, Bu Yenti. Dan ya. Mengenai kebijakan pemberian FPJP ini kan sebetulnya implementasi wewenang dari BI sendiri. Tapi jika kemudian ada pidana yang menyertai keputusan pemberian FPJP, ini apakah semua kepentingan atau pemangku kepentingan bisa dibebankan untuk tindak pidana itu atau tergantung atau diserahkan kepada individunya masing-masing atau bagaimana, Bu Yanti? Ya, kalau FPJP itu kan di dalam peraturannya itu adalah harus memenuhi syarat dulu ya. Apakah Bank Senturi itu memenuhi syarat untuk mendapatkan itu dulu kan? Nah, untuk yang menentukan pada akhirnya menentukan bahwa memang harus ada FPJP kan bukan seseorang saja. Itu kan dewan kan, kalau nggak salah dia sudah disampaikan dewan. Itu artinya ada keputusan yang bersama-sama, bukan hanya sendirian. Nah, permasalahannya adalah kalau ternyata keputusan itu pada akhirnya ada menyalahgunakan kewenangan dan kemudian ada kerugian keuangan negara, tentu masuknya ke korupsi jadinya kan. Nah, tentu yang harus bertanggung jawab ya semua yang ada di situ. Nah, tinggal itu nanti itu keputusan siapa? Keputusan BI atau keputusan pengurus itu sendiri dalam hal ini, dan tidak mungkin tentu keputusan perorangan pejabat itu sendiri. Pasti ini adalah keputusan kolegial kan, keputusan dewan kalau disebutnya kan seperti itu. Baik, Bu Yenti Ganasih, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Berita 1.